Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Untuk memperbaiki sistem dan keberadaan KPK dalam proses pemberantasan korupsi, Komisi 3 DPR RI memastikan keberadaan KPK tidak akan pernah dibekukan karena KPK merupakan bagian khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan pimpinan KPK di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK harus sejalan dengan pertanggungjawaban kinerja dan keterbukaan pimpinan KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara adil. Lebih lanjut, Arteria menjelaskan pembentukan pansus hak angket bertujuan untuk memberikan masukan, saran, dan memperkuat KPK secara kelembagaan. DPR RI memastikan tidak akan pernah membubarkan KPK karena KPK merupakan marwah dan hakikat dari penegakan hukum yang akuntabel dan transparan. Keterangan yang benar di forum kami, ini bahasa hukumnya begitu. Yang disampaikan saudara pimpinan KPK tadi itu tidak benar. Semua cerita pertama, cerita kedua, ketiga, keempat, kelima enggak. Karena nanti saya buktikan satu persatu, Pak. Ke depan Pak Ketua, enggak usah takut sama DPR. Saya pastikan PDI Perjuangan Pak tidak akan membekukan KPK Pak. Akan melakukan penguatan sistem dan kelembagaan KPK Pak. Kalau KPK bubar, saya berhenti dari DPR Pak. Jadi percaya itu Pak. Saya percaya sama Bapak, Bapak percaya sama saya. Kita nggak pernah ganggu penegakan hukum KPK. Tangkap. Kemudian pimpinan tertinggi kami dikatakan tersangka, kita terima Pak, nggak pernah kita marah-marah Pak. Terkait pengaturan terhadap barang sitaan dan rampasan, Arteria berpendapat, sebaiknya dilelang karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, nilainya tidak akan turun, sehingga dapat bermanfaat bagi keuangan dan pendapatan negara. Kita nggak usah khawatir, karena undang-undang juga mengatakan, objek sita, objek rampas itu harus segera dilelang Pak. Jadi kalau Bapak tadi katakan, mohon maaf Pak Laude, nanti nilainya turun. Kalau Bapak baca aturan, nilai nggak bakalan turun. Ada durasi 3 bulan. Ulang lagi dia lelang sekali lagi. Kalau nggak udah, yang mau ambil. Ini hukumnya. Negara ini sudah mengatur dengan begitu jelas. Jadi kalau Bapak cerita, kesannya DPR yang salah itu. Tapi DPR ingin menjelaskan, tidak nyari salah benar Pak Laude. Ya, saya senang lihat bapak-bapak ini begini, kenapa? Artinya mereka punya integritas, Ketua. Ajib dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. DPR RI menerima plakat penghargaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 atas peraihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-8 kalinya berturut-turut. Hal ini menunjukkan meski DPR menuai sorotan publik namun tetap berhasil menjaga akuntabilitas kelembagaannya. Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Mardian Umar yang mewakili Ketua DPR RI dan Sekjen DPR RI dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 yang berlangsung di Gedung Danapala Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, menerima plakat penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani atas opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani atas opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Mardian Umar menyatakan rasa syukurnya atas raihan penghargaan opini WTP ini karena merupakan penghargaan yang ke-8 kalinya dan didapat secara berturut-turut. Menurut Mardian, hal ini menegaskan bahwa DPR mampu menunjukkan sebuah prestasi dalam pengelolaan keuangan negara yang baik, sesuai standar akuntansi keuangan negara. Syukur Alhamdulillah karena hari ini saya mewakili Ketua DPR dalam rangka menerima penghargaan atas peraihan opini wajar tanpa pengecualian. Dan DPR ini sudah ke-8 kalinya. Nah, berturut-turut. Ya, tidak ada selah, jadi berturut-turut. Walaupun DPR ini banyak dilihat, diperhatikan oleh masyarakat, ternyata dalam pengelolaan anggaran kita ini termasuk baik dan wajar tanpa pengecualian. Lebih jauh, Mardian menjelaskan ada 3 aspek dalam laporan keuangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian dalam standar akuntansi pemerintah. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan aspek yang ketiga adalah mengenai efisiensi pengendalian internal. Mardian juga berharap masyarakat dapat menilai hal-hal positif yang dilakukan DPR RI beserta Sekretariat Jenderal dan kedepannya akan lebih berusaha keras untuk mampu mempertahankan predikat WTP ini. Kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. DPR yang membuat undang-undang, kita buktikan bahwa kita ini patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian juga yang ketiga mengenai efisiensi pengendalian internal. Jadi 3 aspek ini terpenuhi selama ini oleh Dewan. Ardi dan Heri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita terakhir pemirsa, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merupakan agama yang mengajarkan kepatuhan kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesamanya. Dengan mengangkat tema barometer keimanan persaudaraan istri anggota atau PIA DPR RI berharap pengajian ini dapat meningkatkan kembali kualitas dalam beribadah sebagai bukti nyata kepatuhan kepada Allah. Usai gelaran pengajian bulanan yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kompleks DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Ketua Pelaksana Pengajian Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI, Yoti Mulfahri Harahap menyampaikan, kesibukan para ibu dalam mengurus rumah tangga jangan sampai dijadikan alasan menurunnya tingkat keimanan kepada Allah. Yoti berharap, dengan diselenggarakannya pengajian bulanan secara rutin, tingkat keimanan para ibu anggota PIA DPR RI dapat terus terjaga dan dapat terus ditingkatkan. Yoti menyatakan siraman rohani yang didapat dari para pemuka agama diharapkan dapat direalisasikan dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Saya harapkan siraman rohani ini kita bisa bawa ke rumah, kita manfaatkan untuk keluarga dan diteruskan lagi. Dan ini ketua panitia kita sudah menyiapkannya dengan baik sekali. Terima kasih Bu Rita dan ibu-ibu yang sudah hadir, ibu-ibu fraksi. Dan Ustadz Arifin Jayadiningrat selaku pengisi acara pengajian PIA DPR RI mengapresiasi antusiasme yang amat tinggi dari para ibu anggota PIA DPR RI dalam mengikuti acara pengajian rutin yang digelar setiap bulannya. Ia menyatakan, kepatuhan dan ketaatan kaum muslimin harus direfleksikan secara nyata dan konkret dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah. Religion understanding kita harus by Al-Quran dan Hadis design, harus berdasarkan desainnya Al-Quran dan Hadis. Kebanyakan kita kan by culture, dengan tradisi, sehingga perilaku kita dengan konsep ajaran Islam berbeda. Harusnya ajaran Islam itu nampak dalam perilaku dalam arti total. Bukan hubungan saya dengan manusia saja. Saya menghormati Anda tidak cukup, respect your God, yourself, everyone and everything. Ini harus didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Siva dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Dan demikian Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.